Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat tutorial tentang gimana kita bisa generate image menggunakan AI yang tentunya ini generate-nya secara otomatis berdasarkan trigger yang ada. Kemudian otomatis terposting di sosial media gitu ya. Nah, dalam studi kasus ini saya pakainya contohnya YouTube gitu. Jadi nanti workflow atau alurnya itu sendiri kita generate image-nya dulu. Setelah image-nya ada, nanti digabungkan dengan audio membentuk sebuah video gitu. Kemudian video itu baru diposting ke YouTube ya kalau untuk kasusnya. Nah, kurang lebih untuk hasil jadinya seperti ini ya untuk workflow-nya gitu. Oke, karena ini bersifat tutorial jadi kita mulai dari awal ya. Kita bersama-sama kita bikin aja ya project baru ya. Oh ya, sebelum bikin project baru ada beberapa kredensial yang perlu teman-teman siapkan gitu ya. Pertama, API dari Google Sheet. Kemudian ada untuk Olama juga. Oke, ada banyak sih. Jadi kita bikin aja ya, kita bikin baru. Silakan create workflow. Nah, untuk first step bisa teman-teman klik, kemudian pilih yang schedule trigger. Nah, untuk triggernya sendiri ini bebas ketentuannya, teman-teman mau per hari kah, per detik, per menit, per jam, itu bebas ya. Oke, untuk kasusnya kita pakai per jam aja untuk saat ini. Kita kasih rentangnya 5 misalkan. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, bisa langsung aja di execute step. Nah, jadi dia sudah mengenerate outputnya seperti ini ya untuk triggernya. Oh ya, untuk default nanti dia akan di set time zone-nya itu Amerika New York UTC -04 gitu. Nah, ini perlu kita sesuaikan dulu supaya sama dengan jam kita ya. Itu caranya, teman-teman klik yang bagian kanan atas ini yang titik-titik 3, kemudian pilih yang settings. Nah, di bagian time zone teman-teman pilih waktu teman-teman ya, di daerah teman-teman gitu. Kalau saya di Jakarta misalkan, nah Asia Jakarta. Nah, kalau sudah tinggal di save. Ya, ini teman-teman bisa double klik terus bisa di execute lagi. Nah, sekarang time zone-nya udah berubah ke Asia Jakarta. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat dokumen Google Sheet-nya. Nah, silakan di sini pilih yang Google Sheet. Nah, di sini pilih yang get row in sheet. Jadi kita akan membaca dulu isi dari Google Sheet-nya. Nah, di sini tahan dulu. Sekarang teman-teman bisa pindah ke console.cloud ya. console.cloud.google.com. Nah, di sini teman-teman perlu aktifin dulu API dari Google ya. Karena kita pakainya yang pertama ini Google Sheet. Aktifin dulu Google Sheet-nya gitu. Nah, caranya teman-teman bisa klik aja di sini, ketik sheet. Nah, nanti muncul Google Sheets API, pilih yang ini. Nah, kalau di sini teman-teman masih tulisannya enable, silakan diklik aja. Nanti kalau udah di enable nanti akan tulisannya berubah menjadi manage. Kalau sudah berubah jadi manage tinggal diklik. Nah, sekarang teman-teman pindah ke bagian credentials. Nah, di sini teman-teman perlu buat kredensialnya dulu. Ini contoh dari saya yang sudah pernah dibuat. Nah, teman-teman untuk bikin kredensialnya pilih yang create credentials. Kemudian pilih yang OAuth Client ID.
Kemudian di application type dipilih yang web application. Kemudian ditulis namanya ya. Oke, kita bikin misalkan percobaan ini lah, testing untuk YouTube N8N gitu. Nah, di bagian auto-res redirect URI pilih add URI. Nah, dia akan minta URLs ya. Nah, URL ini kita pindah lagi ke N8N kita. Nah, teman-teman bisa buka tab baru aja. Masuk ke overview ya di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa pilih kredensial di sini kalau sudah pernah buat. Kalau yang belum pernah buat, ke pojok kanan atas pilih yang create credentials. Nah, di sini pilih yang Sheet. Nah, Google Sheet OAuth 2 API. Kalau sudah, klik Continue. Nah, di sini akan ada OAuth redirect URL. Nah, teman-teman bisa copy ini, klik to copy. Pindah lagi ke konsol Google-nya, baru paste di auto-res redirect URLs. Nah, kalau ini sudah, teman-teman klik yang create di bawah. Nah, sekarang teman-teman akan punya client ID dan client secret. Client ID-nya teman-teman copy dulu, pindah lagi ke N8N yang bagian kredensial tadi. Teman-teman paste di client ID. Begitu juga client secret-nya. Dipaste. Oh ya, jangan lupa ini diisi nama supaya nggak bingung. Google Sheet konten YouTube. Untuk nama bebas ya, terserah teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik sign in with YouTube. Sign in with Google. Nah, nanti tinggal pilih. Tadi teman-teman loginnya pakai akun yang mana gitu ya, kalau ada banyak pilihan di sini. Nah, kalau muncul pilihan atau gambar seperti ini, pop-up Windows-nya, teman-teman tinggal pilih Continue. Oke, ini kemudian klik Continue lagi. Nah, sampai dengan connection successful, itu artinya teman-teman sudah bisa connect ke Google API teman-teman. Kalau udah, ini di close saja. Nah, setelah teman-teman bikin kredensialnya, teman-teman bisa refresh dulu untuk workflow-nya, tapi jangan lupa di save. Nah, di refresh. Nah, di bagian di Google Sheet-nya, di Note Google Sheet, di bagian credential to connect with, silakan teman-teman pilih Google Sheet API yang tadi teman-teman buat ya. Jangan lupa namanya. Nah, misalkan di kredensial ini Google Sheet konten YouTube gitu. Nah, jadi di sini pilihnya Google Sheet konten YouTube juga. Nah, untuk bagian dokumen, silakan teman-teman pilih dokumen yang teman-teman mau buat gitu ya, atau mau di generate image-nya gitu. Oke, ini kita coba bikin baru aja untuk nama dokumennya. Teman-teman boleh masuk ke Google Drive. Nah, untuk isian dari Google Sheet-nya teman-teman itu bebas ya. Yang penting untuk kolomnya sendiri itu ada ID, ada topik. Ini musik, nggak usah. Apa-apa dikosongin aja. Kemudian ada status, kemudian ada output juga. Jadi kurang lebih ada 5 ini ya. Atau 4 deh, musik nggak perlu. Ini kita boleh teman-teman skip aja. Jadi silakan buat dulu Google Sheet. Untuk namanya bebas, terserah teman-teman. Yang isinya ada ID, ada topik, ada status, ada output. Nah, tujuannya apa? Nanti kita akan masukkan apa yang mau kita generate topik dari image-nya itu sendiri gitu. Oke, contohnya gini.
kita bisa buat sheet baru lagi deh. Kita mulai dari nol ya. Kita akan pakai sheet 2. Ini kita kosongin dulu. Ya. Misalkan lah seperti ini gitu ya. Kalau sudah kosong seperti ini, teman-teman bisa, oh ya, ini musiknya kita hapus. Nah, kalau sudah gini, teman-teman masuk ke DeepSeek. Oke, kenapa milihnya DeepSeek? Karena kemarin saya nyoba antara DeepSeek dan OpenAI. Yang enak di kopas ke Google Sheet itu DeepSeek gitu ya. Oke, start now. Nah, untuk prompt-nya itu sendiri, teman-teman bisa kopas yang ini ya, atau kita bikin new chat. Nah, ini yang kemarin saya pakai. Jadi, can you generate me 100 activities of an East Asian woman with long straight black hair and bangs, wearing a sailor school uniform with red ribbons, also the video title for it. Please provide me 2 columns. The first column is the video title. The second one is the activities. Please output in a format that I can copy and paste to the Google Sheet directly. Do not provide the number at the beginning. Ya, jadi intinya saya minta DeepSeek itu untuk mengenerate 100 kegiatan East Asian woman ya, cewek Asia Timur. Terus saya lengkap dengan seragamnya juga, saya kasih detailnya. Dan juga tambahkan judul untuk masing-masing videonya gitu. Oke, ini teman-teman bisa bebas ya temanya seperti apa gitu. Mungkin kita ganti aja ya. Can you generate me 100 activities of apa ya enaknya ya? Mungkin saya ganti ya, ini of a Southeast Asia, tadi woman ya, Southeast Asian man with berarti nggak usah long straight black hair. Oh gini aja, with mohawk hair, wearing pilih deh an army uniform. Udah gini aja ya, nggak perlu red ribbon. And also the video title for it. Oke, kita suruh DeepSeek-nya generate. Oke, kita tunggu sampai dia mengenerate ada 100 ya tadi kita request gitu. Nah, ini udah selesai. You can paste this directly into Google Sheet and it will auto format into the column. Let me know if you like any modification. Oke, untuk deskripsi aktivitasnya udah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman bisa copy paste. Oke, ini sudah ada ya untuk topiknya apa. Nah, sorry, sebenarnya untuk apa tadi yang activities kita nggak perlu ambil sebenarnya. Oke, sorry. Jadi ya kita butuh cuman topiknya aja gitu. Jadi nanti topiknya inilah yang akan di-generate sebagai image-nya nantinya gitu. Oke, nah kalau sudah kita balik lagi ke N8N-nya. Nah, di bagian dokumen silakan pilih yang Google Sheet teman-teman buat tadi. Nah, ini kebetulan masih N8N Asian Girl kalau untuk saya. Nah, ini N8N Asian Girl. Nah, kemudian sheet-nya silakan pilih yang
sheet berapa tadi teman-teman. Kalau saya sheet 2 ya, ini sini. Oke, kemudian di bagian filter teman-teman pilih yang add filter. Kemudian yang di kolom status. Untuk value silahkan dikosongin aja. Oke, nah ini kalau sudah teman-teman bisa execute step. Oke, sini teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi dia akan mengambil detail dari Google Sheet-nya teman-teman. Di sini ada row number, ada ID, kemudian ada topiknya juga. Status dan output masih kosong. Oh ya, jangan lupa untuk di option ya, kita tambahan lagi. Ini pilih yang return only first matching row. Nah, jadi tujuannya ini nanti dia akan mengembalikan row atau baris pertama aja yang matching gitu ya. Jadi nggak semua di load secara keseluruhan gitu. Oke, kita execute lagi. Oke, ini masih sama ya. Next, back to canvas. Oke, kita sudah punya, bukan sudah punya ya, kita baru punya 2 node ya. Triggernya schedule, kemudian Google Sheet gitu. Nah, selanjutnya kita akan bikin fungsi untuk AI-nya di sini, di mana next node ini adalah gimana AI itu bisa mengenerate image berdasarkan dari topik yang sudah kita buat ya. Topiknya itu maksudnya yang ini. Ada mock, soldier, dan lain sebagainya, banyak lah itu intinya gitu kan. Nah, silakan tambahkan node. Di sini pilih basic LLM. Nah, ini. Nah, untuk source for prompt, teman-teman bisa pilih define below. Nah, di sini nanti kita akan mainkan untuk prompt-nya ya. Kemudian kita turun lagi ke bagian model ya di sini. Add model. Nah, di sini kita pilih Ollama. Nah, di sini kalau teman-teman belum punya kredensial, teman-teman bisa pilih create new credential. Oh ya, sebelum itu silakan teman-teman download dulu untuk Ollamanya ya kalau belum punya. Jadi ada di ollama.org kalau nggak salah. Sorry, Ollama. Oh ya, ollama.com deng, sorry. Nah, di sini tinggal teman-teman klik download. Nah, nanti dia ada pilihan ya. Ini sesuaikan aja, teman-teman mau Mac OS kah, mau Linux kah, atau mau Windows. Nah, karena saya pakainya Linux, jadi saya pilih Linux. Nanti ini tinggal kalau untuk Linux di copy, paste, masukkan ke terminal gitu ya. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman bisa klik atau ketik Ollama serve gitu di terminal, atau kalau Windows itu namanya command prompt. Jadi Ollama serve ini berfungsi untuk mengaktifkan Ollamanya gitu ya teman-teman. Nah, di sini karena saya udah jalanin, jadi dia notifnya bin already, address already in use gitu. Nah, kalau sudah, di sini model yang akan kita pakai model yang kecil-kecil aja ya teman-teman, supaya nggak memberatkan juga dari harddisknya teman-teman gitu. Nah, kita pakainya Gemma 34B ya. Nah, jadi kalau teman-teman baru download Ollama dan install Ollama, teman-teman perlu download dulu untuk modelnya. Bisa di search model ini, ketik yang Gemma 3 tadi. Nah, di sini oke, ini ada banyak pilihan ya. Ada 1B, 4B, 12B, 27B. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk size-nya gitu. Nah, bisa kalian lihat ya. Untuk yang 3 latest itu 3,3, kemudian 1B 815, 4B 3,3 GB, yang 12B 8 GB, dan 27B itu 17 GB. Nah, inilah nanti ukuran yang akan teman-teman bisa download gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pilih yang 27B,
nanti harddisk teman-teman bakal kepake 17 GB. Jadi ya cukup berat. Makanya di sini saya pakai yang 4B. Dan itu sudah cukup optimal ya untuk memahami PROM yang kita mau gitu. Nah, teman-teman bisa klik tadi yang Gemma 34B. Nah, di bagian kanan ini ada perintah yang harus teman-teman jalankan kalau mau download modelnya. Jadi Ollama run Gemma 4B. Tinggal di copy, kemudian bawa ke terminal atau command prompt-nya teman-teman. Kemudian di paste dan di enter. Nah, nextnya nanti dia akan mendownload model sesuai dengan spesifikasinya teman-teman di sini, yaitu Gemma 4B. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, ada send a message, itu tandanya Ollama teman-teman itu sudah terdownload gitu. Oke, kita kembali lagi ke N8N-nya. Nah, di sini tadi kalau teman-teman belum punya kredensial ya, di sini contohnya saya sudah punya ya. Kredensial to connect with gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal klik yang logo panah ke bawah ini, create new credential. Nah, silakan ditulis untuk judulnya ya, Ollama test account gitu misalkan. Test. Oke, ini. Nah, untuk base URL-nya nggak perlu diutak-atik karena ini default. Kalau udah, klik save. Sebentar, could non connect with. Oh, oke. Sorry. Jadi untuk localhost, kalau misalkan teman-teman ketemu error ini, ganti ke 127.0.0.1. Kalau udah di retry. Nah, connection test successfully. Kalau udah kayak gini, di save. Kalau udah tersimpan, di close. Nah, kredensialnya silakan teman-teman arahkan ke sesuai namanya tadi ya. Jadi saya pakainya di sini Ollama test ke YouTube gitu. Nah, untuk bagian model, karena tadi kita downloadnya Gemma 34B ya. Jadi di sini klik yang Gemma 34B. Kalau udah seperti ini, kita kembali lagi ke bagian basic LLM chain-nya. Itu dengan klik yang icon rantai ya. Di sini. Nah, disinilah kita akan sesuaikan prompt-nya ya. Di sini teman-teman bisa klik yang expression dulu, kemudian bisa di expand ya, atau diperbesar gitu untuk areanya. Klik yang icon kecil ini yang di pojok kanan bawah. Nah, ini teman-teman sesuaikan aja ya. Kalau tadi kan kita topiknya orang moha gitu ya. Oke. Untuk defaultnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita perlu modif dikit ya. Karena tadi ini yang topik sebelumnya ya, is Asian woman. Jadi sekarang kita ganti ya. You are an AI assistant that generates photorealistic image prompt based on a search topic. Is topic describe nah, di sini ya, is Asian woman ganti jadi apa ya tadi karakter kita ya? Is Asian man ya, Southeast Asian man with mohawk hair wearing an army uniform. Nah, copy aja yang dari DeepSeek tadi. Nah, replace ke bagian karakternya. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya silahkan sesuaikan ya. Ini untuk teman-teman gitu, mau seperti apa tampilannya. Entah sinematik kah, terus time of day-nya apa, clothing dan sebagainya gitu. Nah, yang perlu di-highlight di sini supaya nanti ke depannya nggak ada error-error ya untuk teman-teman itu. Tambahkan prompt-nya please make sure no break rule atau /n in the prompt gitu. Karena yang pengalaman kemarin saya buat itu dia ada /n atau enter gitu, yang dimana nanti next-nya di note apa ya untuk nge-get-nya dan lain sebagainya itu dia nggak bisa ngebaca gitu intinya. Oke, next.
the topic is. Nah, di bagian the topic is, di note sebelumnya itu kan ada topik ya. Nah, ini topik ini yang berkaitan dengan topik di Google Sheet gitu. Nah, teman-teman tinggal drag aja. Nah, di bagian sini, atau saya hapus dulu deh. Ini. Nah, the topic is, teman-teman drag. Fungsinya apa? Jadi ketika nanti untuk topik ini sudah dibuat, ketika teman-teman running ulang lagi workflow-nya itu tidak akan tertimpa ya, atau dia tidak akan mengenerate topik yang sama lagi gitu. Nah, kemudian teman-teman perlu juga tambahkan example output-nya. Jadi supaya, kadang kan teman-teman mungkin kalau pakai Gemini atau ChatGPT, dia ada intro dulu ya. Jadi kayak kita nanya apa gitu. Baik, untuk pertanyaan Anda jawabannya adalah bla 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 bla. Kadang ada intronya gitu ya, seperti baik, untuk pertanyaan itu jawabannya begini. Jadi yang kita mau itu outputnya langsung aja, prompt-nya itu seperti apa dengan topik yang ada di sini, atau topik yang kita sudah tentukan gitu. Nah, ini example outputnya ya, a young Japanese woman. Nah, ini masih yang tadi, yang is Asian woman, kita ganti a young, karena ini orang Moha ya. A young apa ya? Moha hair man gitu aja deh. Oh, a young man aja, sorry. A young man meeting with dark mohawk hair aja. Nah, ini mohawk hair, hapus. Oke, ini type back-nya apa ya? Hapus aja dah kalau nggak ngerti ya. Stand on a small sun-ridged balcony overlooking a vibrant Tokyo. Nah, ini contoh aja sih. Vibrant cityscape aja, kita nggak nyebut daerah mana gitu. Ini he is wearing. Nah, seragamnya apa ya ini ya? An army uniform. Kita persingkat aja. Sampai di sini. Dah. Face cast a warm golden glow on her. Oh, on his ya. Hati-hati karena ini karakternya cowok gitu. Jadi pakainya his. Segini aja. The iconic silhouette of Tokyo Tower. Oke. Apa ya kalau di Indonesia ya? Takutnya dia nggak ngerti, ya udah biarin aja lah Tokyo Tower dulu ya. Place the morning mist. Sekarang ini contoh juga. Misalnya kita cek masih ada her nggak ya? Beside him. The overall model focus in the shape of his lips and ini jangan dah, karena itu lebih ke karakter cewek ya. Grand is emphasizing his smallness against the urban landscape. The image is internet. Oke. Ini example output, jadi output yang kita mau nanti seperti apa. Jadi nggak perlu banyak intro ya, langsung aja kasih output untuk generate image-nya gitu. Oke, kalau sudah di close. Nah, tadi untuk modelnya kita udah setting. Sekarang teman-teman bisa langsung aja tes execute step. Oke, kita tunggu sampai dia bisa mengexecute prompt yang kita mau. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Di bagian kanan ini ada output. Nah, ini teks, ini adalah prompt yang hasil generated. Ini adalah prompt
hasil dari generate from user message yang kita buat tadi. A harness suit is Asian man, late 20s with particular bla 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 bla. Apalah itu panjang ya. Oke, detailnya ini di bagian table ya teman-teman, lihat detailnya gitu. Oke, kita back to canvas di bagian kiri. Nah, selanjutnya ini teman-teman tambah lagi node Google Sheet. Kali ini pilih yang update row in sheet. Yang ini. Nah, untuk credential to connect tadi masih sama ya dengan apa yang teman-teman bikin. Kemudian resourcesnya sheet with document, biarin. Operation update row. Nah, kemudian untuk dokumen, pilih dokumen yang teman-teman bikin tadi. Sheetnya itu sheet 2. Oke. Nah, kemudian map each column manually, ini pilih yang row number. Oke, kemudian untuk value to update-nya itu di bagian row number. Ini teman-teman klik yang expression dulu. Nah, kemudian di bagian inputnya itu pilih yang row number, ini di drag aja. Nah, kemudian di bagian status kita tulis selesai gitu misalkan. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri ini lagi pindah ke expression lagi. Kemudian yang bagian teks ini di drag and drop sini. Nah, JSON text. Jadi ini fungsinya kita akan ngupdate Google Sheet kita ya dengan prompt hasil generatan dari AI-nya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa execute step. Oke, outputnya sudah keluar. Nah, di sini untuk make sure udah terupdate atau belum, teman-teman bisa pindah ke Google Sheet-nya. Nah, sekarang kelihatan untuk yang baris kedua itu statusnya udah selesai, kemudian ada outputnya juga. Nah, ini prompt hasil generatannya ya tadi ya. Prompt untuk bikin image ke depannya itu. Oke, ini note yang untuk update Google Sheet udah selesai. Kita lanjut lagi. Oke, lihat dulu dikit. Sekarang kita pakai yang HTTP request. Nah, ini. Oke, sekarang kita perlu API dari Together AI gitu ya. Together.ai kalau nggak salah namanya. Together. Ini. Kenapa kita pakai ini? Kita mau ambil model AI yang bisa generate image secara free ya. Karena tutorial ini benar-benar gratis buat teman-teman itu, jadi kita akan coba tanpa menggunakan modal biaya sedikit pun gitu. Nah, teman-teman bisa masuk dulu ke Together AI, kemudian bikin akun ya di Get Started kalau nggak salah. Nah, silakan teman-teman sign in pakai akun Google teman-teman. Biar cepat pakai Google aja. Nah, ini contoh dari API saya gitu. Jadi di bagian kiri ini udah ada API key gitu. Otomatis bakal dapat gitu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa copy dulu. Nah, habis di copy, balik lagi ke workflow ya teman-teman. Di sini pilih bagian post. Oke, yang ini URL dan lain-lain dikosongin dulu. Nah, authentication pilih yang generic credential type. Kemudian generic out type-nya itu header out. Nah, di bagian header out, kalau teman-teman belum ada header out account gitu ya, atau apalah kredensialnya itu,
Kita bikin dulu create new credentials. Kasih nama lagi supaya nggak keliru. Header out together testing gitu misalkan. Nah, sini untuk name-nya ya authorization gitu aja. Kan? Nah, kemudian untuk value, teman-teman klik expression dulu. Oke, ini dihapus saja. Nah, kemudian untuk value-nya dimasuk ke expression. Nah, di sini teman-teman nggak bisa langsung copy API key-nya. Tapi teman-teman perlu ketik dulu bearer, huruf besar ya, B-nya huruf besar, bearer, kemudian di spasi, baru paste API key A. Baru paste API key teman-teman. Nah, kalau di sini udah, klik save. Kemudian di close. Nah, sekarang kita cari dulu, kita balik lagi ke API Together AI ya. Kita cari dulu model yang mau kita pakai gitu ya. Di bagian model ini. Nah, di sini ada banyak tipe ya. Untuk modelnya itu ada moderation, ada chat. Kita pilih yang image atau kita cari yang image. Atau kalau kelamaan, teman-teman bisa pakai Ctrl F ya untuk searching, ketik free. Karena kita bakal nyari yang free gitu. Oke, next. Ini masih chat. Ini juga chat. Nah, kita pakai yang Flux 1 Snell free. Sini. Ya, teman-teman klik aja. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya free gitu. Oke, langkah selanjutnya ini untuk settingannya sendiri ya, itu oke, pertama send body dinyalakan, yang ini. Body content type itu JSON ya, jadi kita pakai JSON. Kemudian pilih yang using JSON. Nah, di bagian JSON ini klik expression. Kita perbesar aja. Nah, silakan teman-teman kopikan ini. Oke, jadi kita pakai Black Forest Labs Flux 1 Snell free ya. Ini API yang tadi ini. Kita buat gitu. Kemudian untuk prompt-nya itu JSON output replace. JSON output ya. Output itu dapatnya dari sini, output ini. Nah, kemudian untuk replace ini ya, ini teman-teman tinggal drag and drop aja. Nah, awalnya dia akan seperti ini ya. JSON.output gitu. Nah, karena ini agak mengganggu ya nanti kalau ada enter dan sebagainya, takut dia tidak kedetek. Maka teman-teman tambahkan di sini .replace. Kemudian ini /n, backslash n, petik. Jadi ini fungsinya akan mereplace enternya teman-teman. Jadi ya udah nggak ada karakter gitu ya. Intinya menghilangkan enter di sini. Sisanya nggak usah diotak-atik karena ini konfigurasi dari modelnya sendiri gitu. Kan sudah di close. Oke, kita make sure lagi ya. Untuk sama, settingannya sama, header, generic. Oh iya, URL-nya. URL-nya teman-teman pakai yang ini. Nah, API together XYZ bla bla bla. Nah, kalau settingannya udah seperti ini, teman-teman tinggal execute step. Dan seperti biasa kita tunggu loadnya. Oke, udah cepat ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman sudah berhasil untuk generate image-nya gitu. Tapi posisi atau bukan posisi ya.
bentuknya dia, formatnya itu masih base64 ya. Nih, ada B64JSON gitu. Jadi next stepnya, tugas kita adalah kita akan konversi base64 ini menjadi bentuk JPG. Oke, kita kembali, buka node baru, kemudian pilih yang convert file. Nah ini, kemudian pilih yang move base64 string to file. Nah ini. Oke, operationnya move base64 string to file. Nah, untuk base64 input filenya itu teman-teman pilih yang B64JSON, di drag and drop aja. Kemudian put output field in file, ya tetap aja data ini default. Kalau sudah, klik execute step. Oke, nah ini sudah kelihatan ya teman-teman. Ada output, ada data, file name-nya apa, file extension-nya apa, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman penasaran, pengen lihat image-nya, tinggal teman-teman klik view. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Inilah hasil dari image generation-nya dari prompt yang kita buat tadi ya. Jadi ya ini dia melukiskan mohawknya seperti ini gitu. Terus untuk seragamnya sendiri, jadi kan kita mintanya army ya, tentara gitu ya, kelihatan seperti ini. Ntar mungkin bisa disandingkan ya dengan prompt yang teman-teman hasilkan gitu. Jadi a harness Southeast Asian man late 20s with meticulous sculpture electric blue mohawk gitu ya. Pantesan lah rambutnya seperti ini ya, mohawk biru gitu. Kemudian apa nih? Aggressive sprint across muddy landslide training ground during a relentless afternoon downpour. Ya, jadi dia berlari ya di tengah apa namanya, medan yang cukup becek gitu. Ya, berlumpur dan sebagainya. Oke, pada intinya kita udah sukses ya untuk mengenerate image gitu. Nah, sekarang setelah filenya terkonversi, kita perlu menyimpannya ke local storage kita gitu ya. Karena itu cikal bakal nanti kita akan bikin dia terpost di akun YouTube gitu. Oke, silakan teman-teman tambah lagi node-nya, pilih yang read storage. Ini. Read write files from this. Kemudian write file to this. Nah, operationnya write file to this, file path and name. Nah, di sini bebas ya, teman-teman mau nyimpen image-nya tuh di mana gitu, di directory mana gitu. Oke, untuk sampel ini saya pakainya gini ya. Nah, nanti mnt data image acak-acak N8 ini folder saya. Jadi teman-teman terserah nanti bisa menyesuaikan gitu ya seperti apa. Nah, untuk formatnya sendiri, format penamaannya ini ada perintah now.format, ada year, month, day, minute, sama ini apa ya? Second kayaknya atau apa. Intinya ini penamaannya menggunakan tanggal, bulan, dan tahun gitu. Kalau kalian lihat resultnya, jadinya 2025-06-21 di tanggal hari ini. Oke, MMII ini 15.25 menit dan detik deh kalau nggak salah ya. Pokoknya itulah intinya gitu ya. Lupa saya. Oke. Nah, kalau sudah formasinya seperti ini, tinggal di execute step. Ini kalau teman-teman view gambarnya sama ya, sama yang tadi gitu. Oke, back to canvas. Nah, selanjutnya ini note opsional ya teman-teman. Jadi kalau kita mau make sure sudah masuk di local storage kita atau belum,
Kita bisa tambahkan lagi read write disk-nya, tapi kali ini pilih yang read files from disk. Nah ini. Nah di bagian file selektornya, ini teman-teman pindahin dulu ya ke skema. Kemudian, nah ini sudah kelihatan ya ada direktorinya kan. Tinggal teman-teman drag aja file name ini ke file selectors. Kalau sudah, di execute. Nah, kita lihat ya gambarnya masih sama. Oke, ini workflow untuk generate image-nya udah selesai. Jadi kita sukses bikin workflow untuk mengenerate image berdasarkan dari topik yang ada di Google Sheet. Kemudian yang mengenerate adalah AI, dalam hal ini model dari Ollama gitu. Yang dimana itu juga gratis. Kemudian setelah di-generate, Google Sheet-nya kita update. Kemudian prompt yang dihasilkan oleh Ollama model ini kita buat atau kita generate base 64-nya menggunakan HTTP request dari Together AI. Kemudian dari base 64 kita konversi menjadi bentuk JPEG. Selanjutnya baru kita simpan dan kita baca filenya. Oke, sudah sampai tahapan ini jangan lupa di save. Karena kita akan lanjut sekarang untuk proses postingnya. Oke, untuk proses postingnya kita perlu note yang namanya execute command. Nah, di bagian execute command ini kita akan beri perintah untuk istilahnya mengenerate gitu. Mengenerate image, menggabungkan image dan juga audionya gitu. Jadi ya kalau kita tahulah video, walaupun dia bentuknya gambar ya, yang namanya video ada visual dan juga audionya gitu ya. Jadi di sini kita akan gabungkan image yang tadi kita generate dengan audio yang kita punya gitu. Oke, untuk scriptnya sendiri seperti ini. Nah, teman-teman pindah ke expression dulu, kemudian diperlebar. Nah, di paste. Kita pakai library yang namanya FFmpeg. Oke, kalau teman-teman belum punya FFmpeg ini, disarankan untuk install Python terlebih dahulu ya. Install Python. Oke, ini udah ada caranya. Atau kalau nggak mau repot, teman-teman install Anaconda Navigator gitu. Oke, jadi tinggal di googling aja atau tanya ChatGPT gimana caranya nginstal Python. Karena nanti kalau Pythonnya sudah terinstall, baru kita install library FFmpeg namanya. Nah ini tinggal teman-teman cari aja FFmpeg Python. Tambahin install. Oke. Untuk FFmpeg-nya sendiri, library-nya ambil dari yang PyPy. Nah, ini 2019 ya. Latest version, oke. Ya, teman-teman ini bisa copy aja. Kemudian masuk ke terminal atau apa istilahnya? Command prompt. Nanti teman-teman paste di sana. Nah ini pip install ffmpeg python gitu. Di enter. Oke, dan ini sudah terinstall ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kembali lagi ke workflow kita. Oke, nah ini saya bedah sedikit ya untuk scriptnya. Jadi library yang kita gunakan itu ffmpeg. Kemudian minus loop 1. Jadi karena ini bentuknya gambar ya, jadi kita bikin gambar itu ngelooping gitu atau diulangi gitu sesuai dengan durasi video yang kita mau gitu ya. Oke, minus i. Nah ini directory
dari image-nya teman-teman ya. Pakainya json.filename. Untuk filename di sini aja, teman-teman bisa drag and drop. Kemudian -i ini masuk ke direktori musiknya teman-teman ya. Nah, kemudian ini saya satukan ya, saya samakan biar nggak bingung aja nyarinya. Kemudian -vf. Nah, kemudian di scale, karena kita mau bikin ini lebih ke platform yang portrait ya, video portrait. Jadi size-nya itu 1080 dibanding 1920. Kemudian formatnya UF420p. Jadi 420 pixel lah kira-kira gitu ya. Kemudian untuk T-nya, time-nya ini 15 ya, 15 detik jadinya. Jadi nanti video teman-teman itu berdurasi 15 detik gitu. Kemudian yang 192K ini bitrate-nya. Kemudian shortest. Nah, ini teman-teman mau nyimpannya di mana gitu. Kalau saran saya disamain aja direktorinya biar nggak bingung ya nanti nyarinya gitu. Nah, untuk parameter yang kita pakai ini json.filename aja. Jadi ya ini ya filename ini. Jadi nanti untuk videonya sendiri di-generate dengan nama filename itu, ditambah ekstensinya adalah .mp4. Oke, kalau ini sudah, silakan teman-teman execute. Oh ya, sebelum itu sorry, yang execute once ini di disable, baru execute step. Oke, kita tunggu lagi prosesnya. Nah, outputnya sudah keluar, ada stdir, ada std out. Intinya sebenarnya kita sudah punya video hasil generatednya gitu. Cuman kita belum bisa lihat nih dari hasil outputnya, karena ini bahasa kode gitu ya. Oke, ini geser aja ke bawah biar nggak terlalu panjang gitu. Nah, begini. Nah, step selanjutnya kita bikin lagi node read and write file from disk. Pilih yang read files from disk. Nah, untuk bagian file selektornya itu teman-teman ambil ini atau tuliskan seperti ini. Oke, yang pada intinya ini adalah mengarah ke mana direktori kita. Kemudian apa nama file name-nya ini ya, teman-teman. Nah, kalau ini diperpanjang jadi read write files from disk item json filename.mp4. Nah, yang ini ya. Read write file from disk yang di awal banget ini. Nah, file name-nya terus tinggal teman-teman tambah mp4. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya kosong, drag and drop file name yang di bagian read write files from disk yang awal banget, yang setelah kita convert file ya. File name, kalau begini, kalau sudah seperti ini gitu ya, tambah mp4. Nah, udah di close, kemudian execute step. Oke, nah ini kita sudah punya file mp4 ya. Teman-teman bisa ngecek di bagian view ya. Andaikan kau ada di sini. Stop. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada logo play, ada durasinya, ada gambar volumenya. Nah, ini berarti videonya sudah jadi ya, teman-teman. Musiknya juga terangi ruang gelap. Jadi, kita sudah sukses menggabungkan audio dan visualnya. Nah, step selanjutnya itu mari kita post ke YouTube kita. Di sini teman-teman pilih yang HTTP request lagi. Nah, ini. Sekarang metodenya kita pakai post. Nah, cuman untuk isiannya kita ambil uploadpost.com. Jadi upload post ini. Nah, kita pakai API ini karena API ini diklaim ya, simple API for TikTok
Instagram, LinkedIn, X, dan more. Jadi intinya pakai API ini teman-teman bisa otomatis ya mau ngepost ke sosial media mana gitu. Oke, nah caranya sendiri teman-teman bisa klik start uploading now gitu, sorry. Nah, silakan teman-teman bikin dulu ya akunnya di sini ya. Ini karena saya udah punya akun. Nanti teman-teman tinggal sign in aja pakai akun Google-nya gitu. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, ya teman-teman bikin user dulu ke go to manage user. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan dulu user baru ya. Add new user. Nah, karena di sini saya sudah ada, jadi saya nggak perlu nambahin lagi. Misalkan ya, silakan teman-teman isi aja usernya apa gitu ya. Nama user di sini, terus klik add user gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, di bagian register user itu akan ada nama user teman-teman, lengkap dengan actionnya itu ada TikTok, Instagram, LinkedIn, ini YouTube yang sudah saya konekkan, ada Facebook, X, Pinterest, Threads, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman belum connect ke YouTube gitu, silakan teman-teman klik ini bagian YouTube ini, atau saya bikin baru deh, tes user gitu aja. Nah, teman-teman bisa klik YouTube. Nah, silakan nanti teman-teman pilih akun mana yang mau teman-teman connect YouTube-nya gitu ya. Misalkan saya pakai yang ini. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, pilih semua. Kemudian lanjutkan. Oke, jadi kita sudah ada dua ini ya. Nanti namanya kelihatan di sini gitu. Nama akunnya gitu. Oke, nah kalau ini sudah, teman-teman beralih ke API keys. Nah, di sini. Ini ada your API key yang panjang banget. Nah, teman-teman cukup pakai yang curl, CURL gitu ya. Ini teman-teman copy. Kemudian kembali lagi ke N8N-nya. Oke, method masih post ya. Kemudian pilih yang import curl. Kemudian di paste. Kemudian diimport. Oke, kita nyontek dikit. Oke, untuk specify headers ya sama ya, authorization. Nah, API key-nya langsung tercopy di sini otomatis. Send body seperti ini. Nah, di bagian title, nah ada value-nya ya, your video title gitu. Ini bebas aja. Teman-teman bisa edit kayak Mohak, karena kita tadi karakternya Mohakman ya. Mohakman. Oh, gini aja. Daily life of Mohakman. Oke. Nah, parameter type. Nah, untuk di bagian user ini sesuaikan dengan user dari upload test teman-teman ya. Yang ada di sini. Manage user. Nah, ini. Oke, form data platform. Nah, ini untuk platform teman-teman pilih YouTube. Nah, untuk yang parameter type N8N binary file, yang bagian video, nah input data field name. Untuk data field name sendiri itu namanya data ya. Nah, dia ngambil yang ini, data gitu. Jadi teman-teman ketik aja data di sini. Oke, nah kalau sudah selesai semua, sekarang teman-teman execute step. Oke, jadi stepnya ini udah selesai. Teman-teman bisa lihat di bagian output di kanan ya, ada URL. Silakan teman-teman copy URL-nya, klik kanan, open link in new tab, dan
Selamat. Belum ya? Andaikan kau ada di sisiku, YouTube. terangi ruang gelap. Titelnya juga udah masuk ya, A Daily Life of Mohawk Man gitu. Nah ini gambarnya juga udah kelihatan, musiknya sudah pasti juga sudah Hatiku dengan cahayamu. Oke, stop. Kalau sudah sampai sini, terakhir ya langkah kita adalah save. Nah, jadi itu tadi ya, step by step kita pembuatan workflow untuk bikin generate image sampai dengan bikin video, kemudian otomatis terposting di sosial media, yang dalam kasus ini adalah YouTube gitu. Oke, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan di sini. Yang benar-benar ini workflow-nya itu free, nggak ada biaya sedikit pun. Jadi mungkin tinggal teman-teman persiapkan aja harddisknya untuk download modelnya Ollama gitu ya, supaya ya bisa jalan lah. Minimal tadi 4 GB kan, 3,3 GB gitu. Oke, mungkin itu saja, dan ini teman-teman bisa akses juga untuk panduannya dari ebook ya. Nanti saya share juga linknya di deskripsi gitu. Dan kalau teman-teman mau download workflow-nya juga sudah ada, saya siapkan. Jadi silakan dipelajari dan diutak-atik lah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video.